Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati bersama Habib Hasan, Habib Ali dan semua pengurus pembina yayasan, Bapak Ibu guru dan semua yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Saya bukan acara inti karena acara intinya itu di sebelah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Pak Moh nanti kau ke saya. India belakan bercedot salaman selama rasa kesuwen. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan alhamdulillah dan apresiasi yang luar biasa pada Bapak Ibu guru yang berprestasi. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Salam salam tersampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mohon maaf hari ini saya ingin coba serius karena sudah sering dikomentari Pak Zaman Ibu ceramah Cukuyon. Saya ingin serius Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita selenggarakan halal bihalal sangat indah. Saya ingin memulai dengan beberapa istilah yang sering kita pakai di masyarakat kita, tetapi kemudian memiliki makna yang berbeda dengan yang asli maknanya. Kita sering mendengar kata di bulan Ramadan takjil, ya kan? Hotel-hotel juga disediakan takjil gratis. Subhanallah. Padahal arti takjil sederhana. Jika waktu maghrib datang, takjillah, segeralah berbuka. Jadi takjil itu artinya segera, di Indonesia artinya snack Bapak Ibu. Ya kan? Artinya snack, artinya kolak. Ya, silahkan ambil takjil gratis, ya kan? Tapi bawahnya itu ada kolak dan snacknya. Inilah hebatnya orang Indonesia, membuat istilah-istilah yang kemudian bikin orang Arab ramudeng Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, Idul Fitri, ya kan? Nanti Ustaz Ifan kalau keliru boleh meluruskan saya Pak. Idul Fitri itu secara bahasa kan sederhana sekali. Itu kembali, fitri itu kan sarapan. Idul Fitri itu kembali sarapan. Setelah Ramadan 1 bulan tidak makan tidak minum di pagi hari, masuk 1 Syawal Idul Fitri, kembali sarapan. Jadi Mbak Fitri itu artinya tidak begitu, nanti ada penjelasannya kan begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena di Indonesia itu makna Idul Fitri sudah sangat luar biasa, hari kemenangan, kembali kepada kesucian, dahsyat sekali Bapak Ibu, sehingga proses mudik itu menjadi sangat indah. Ya, orang tua selalu berharap anak-anaknya pulang kampung dari Raya Idul Fitri, meskipun pulang itu hanya membawa sirup 1 botol sama roti sablek isi rengginang. Ya, orang tua itu sudah senangnya luar biasa, ya kan? Bapak Ibu di Semarang ngajar pulang kampung ke rumah bapak ibunya, ngajak istri dan 3 anaknya, hanya membawa sirup 1 botol. Orang tua tetap bahagia, tidak pernah hitung-hitungan. Ya Allah mas, cucu modal itu mas, modalmu sirup, anakmu telu, mangannya agak-agak gerak. Tetapi kemudian orang tua bahagia ketika melihat anak-anaknya pulang. Proses Idul Fitri di Indonesia itu sangat luar biasa. Maka kata Fitri di Indonesia terjemahannya sudah mengembang, berkembang sangat indah. Maka kalau ada orang diberi nama oleh ibunya atau bapaknya Fitri, itu kemungkinannya 2. Yang pertama lahirnya bulan Syawal, karena Indonesia itu biasa dengan istilah tenger, tanda, ya kan? Orang Indonesia kan senang pakai tanda. Jadi kalau ada orang lahir, maaf ini sekedar nama aja, Wagi ya, namanya Wagino, Wagiem, Wagimin, Wagina, gitu, ya kan? Nanti lahir Legio, Legimin, Legina, Legiem, gitu. Ahad ya, Ngadiran, Ngadimin, gitu. Yang agak kota, agak modern katanya, mohon maaf, itu kemudian namanya menyusulkan nama bulannya, ya kan? Januari ya Jenny, Februari Febi, Maret Maryam, April Aprilia, Mei Maimunah, nama-namanya kan selalu begitu, ya kan? Juli Julianto, Agustus Agus, September Septi, November Novi, Desember Desi. Ya, luar biasa. Yakin yang namanya Desi itu mesti rata-rata lahirnya Desember. Ya, karena Indonesia itu hanya nama itu hanya sekedar
tenger tanda saja. Saya punya mahasiswa namanya Rekitunov. Saya pikir orang Eropa Timur, ternyata singkatan Rebu Legi 1 November. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rekitunov. Saya kemarin ketemu lagi namanya Salvades. Ya, cantik tapi namanya Salvades. Setelah tanya, Mbak, Salvades itu singkatannya? Iya betul Pak, Selasa Wage bulan Desember. Begitu Bapak Ibu, nama mereka menggunakan waktu-waktu tertentu untuk pemberian nama anak-anaknya. Atau kemungkinan yang kedua, berharap anak-anaknya bisa menjaga kesuciannya, maka diberi nama Fitri. Jadi jangan diterjemahkan Mbak Fitri, Mbak Eka akan sarapan. Ya. Yang ketiga, istilah halal bihalal. Ya, kita sering pakai istilah halal bihalal, itu malah sering disebut la aslalahu. Ya kan, tidak ada asal usulnya. Di lisan Arab tidak pernah ditemukan, dalam kamus Arab nggak ada kalimat ini menyambung, menyatu, tidak ada. Di kamus nggak ada. Kalau halal ada, bi ada, hal ada, tapi kalau nyambung tidak ketemu. Ternyata setelah diteliti, dicari-cari, asal usul halal bihalal itu, maaf, sumbernya ternyata dari Tegal. Di Tegal itu ada paman dan bibi punya keponakan satu, tinggal di rumahnya, disuruh bantu. Nah suatu hari paman bibinya pergi, ninggali uang 50.000, Dek masak secukupnya. Paman bibinya pergi, begitu pulang meja makan penuh dengan makanan. Bibinya pamannya heran, Dek ini kok makanan banyak banget, halal apa enggak? Ponakannya jawab, halal bi halal. Maka muncul istilah halal bi halal. Mohon maaf ini ngarang, harus ditegaskan dulu. Bapak Ibu nanti malah tanya rujukannya mana, kan kacau Pak. Ini ngarang. Bapak Ibu ya dirahmati Allah, ya karena memang nggak ada asal usulnya, ya kita coba cari-cari. Nah kenapa kemudian kita selenggarakan halal bihalal? Bapak Ibu, kita ingin sesungguhnya menuntaskan tugas kehidupan kita, baik sebagai makhluk Allah maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk Allah, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga Ramadan kita kemarin dengan bagus, supaya tidak ada lagi takmir masjid buat spanduk, karena sudah ada takmir yang bikin spanduk. Spanduknya besar, berita kehilangan. Telah hilang jamaah sholat isya dan subuh bulan Ramadan. Jika ketemu tolong diajak kembali ke masjid. Iya, kembali sepi. Ini mestinya harus menjadi peringatan buat kita semuanya. Ramadan kita, subhanallah Bapak Ibu, puasa itu mengajarkan sesuatu yang indah. Kalau bebasan tadi menyebut amanah, di sini Bapak Ibu kita bisa berlatih di Ramadan itu, makanya TC Training Center yang luar biasa. Sebab puasa itu berbeda dengan ibadah manapun. Sholat kelihatan rukuknya, kelihatan sujudnya. Bayar zakat kelihatan duitnya, kelihatan berasnya. Apalagi di syuting, di foto bola-bali untuk SPC. Tambah jelas lagi kan. Haji, subhanallah, belum berangkat sudah syukuran. Meskipun di Mekah jadi berturut-turut dong. Pulang dipanggil Pak Haji kan, coba. Terus saya pernah ditanya, Ustadz, saya pulang haji boleh tidak pakai gelar haji? Saya jawab silakan sajalah. Akhirnya dia langsung bikin kartu nama, ada tulisannya haji. Di meja kerjanya ada tulisannya haji. Subhanallah, luar biasa. Mobilnya ditulis keluarga haji. Orang tanya, Mas sampean kok pamer tuh Mas, kok ria? Dia bilang saya tidak ada niat pamer, tidak ada niat ria. Dan terus kok dipasang semua tulis haji semua? Saya itu menuliskan nama haji di depan nama saya agar saya lebih berhati-hati, agar saya tidak ngawur, agar saya lebih profesional, agar saya lebih bertanggung jawab, karena sudah saya mempertaruhkan nama haji di depan nama saya. Subhanallah, indah sekali. Tapi ada pas sudah haji 2 kali nggak mau pakai gelar haji, bos, hajinya nggak ditulis bos. Waduh, ditulis raso karaoke Mas. Apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Maaf, yang saya maksud karaoke itu kalau nyanyi boleh-boleh saja lah, monggo nyanyi, saya juga seneng nyanyi. Yang saya maksud karaoke itu, mohon maaf dulu, di pinggir jalan ada tulisan karaoke keluarga di sopor acara kafe ini. Ya itu yang sebenarnya maksiat yang harus kemudian kita hindarkan dan kita tinggalkan. Nah puasa Bapak Ibu, subhanallah, kita berkumur sekali, meludahnya berkali-kali, karena khawatir ada sisa air yang masuk kerongkongan. Maka kalau ada orang puasa Ramadan kemudian wudhu sholat duhur kok kemudian jadi seger, diduga berkumur 3 kali, keluarnya cuma sekali. Ya kan? Kalau puasa benar berkumurnya sekali,
meludahnya berkali-kali. Orang tanya, kok berkali-kali meludah? Khawatir ada sisa air masuk kerongkongan. Subhanallah, air setetes tidak merugikan siapapun, orang lain tidak ada yang tahu, dia tetap tidak mau mengambilnya karena yakin Allah melihatnya. Amanah. Maaf, kalau setiap kita puasanya benar, fungsional seperti ini, jangankan setetes air, ya kan, jangankan yang lain, setetes air saja kita nggak mau mengambilnya. Maka Bapak Ibu, kalau nanti puasa kita menjadi takwa, insya Allah air setetes saja nggak mau ngambil, apalagi spedol yayasan, insya Allah. Iya, sehingga nggak ada cerita anak dan ibunya tanya, loh Bu, ini kan sepedol sekolah entah Bu? Ini katut toh deh, sak tas ibu ulang. Insya Allah nggak ada cerita begitu. Iya, ya, Bapak Ibu, kalau kemudian puasa kita benar, subhanallah, kita diamanahi ngajar, ya ngajar, diamanahi sesuatu, semuanya terjaga. Bendahara yayasan tok puasa, insya Allah aman. Guru puasa, hasilnya insya Allah baik, aman, terjaga dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Coba, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Hubungan di rumah suami istri berdua, tidak ada yang tahu, nggak ada yang ganggu, ya kan, sah. Istrinya sendiri di siang hari bulan Ramadan sanggup menghindari, ya kan, istri pakai baju sembarangan, kelamben jangan ganggu poso. Ya, istri yang sah, suami sah, bisa dihindari ya Pak. Kalau puasanya berhasil, insya Allah kalau istri yang sah saja, suami sah saja bisa dihindari, apalagi teman ngajar, insya Allah lebih aman. Iya, sehingga tidak akan terjadi fitnah Bapak Ibu. Iya, supaya nggak ada dialog maaf antara ibu dengan anaknya. Pelajaran sejarah, ibunya nyinaoni putranya, Dek, Pangeran Diponegoro perang kapan sampai kapan? Nggak tahu Oma. Ibunya emosi, mosok nggak tahu, baca buku. Yang kedua, Dek, Ibu Kartini lahir tahun kapan? Nggak tahu Oma. Baca buku. Anaknya dibentak-bentak nangis. Ma, ngerti Mbak Lisa? Kurang ngerti. Baca HP-nya Bapak. Peristiwa begini insya Allah gak akan terjadi. Maaf, HP harus bersih dari maksiat. Iya, cirinya ibu-ibu maaf, kalau ingin tahu HP-nya suami itu baik apa tidak, dikunci apa tidak. Kalau ibu tidak bisa buka, terkunci, berarti ada sesuatu. Mestinya terbuka, istri suami harus tahu isinya apa, supaya kemudian sama-sama terjaga. Lalu saya kunci, iya, dikunci dalam rangka kalau misalnya kehilangan atau jatuh tertinggal tidak bisa dibuka oleh orang lain. Tapi meskipun terkunci, ada passwordnya, istri harus tahu, suami harus tahu, supaya kemudian saling bisa menjaga. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah di Mekah itu ketemu orang, Ustaz, ngambil uang di ATM mana Ustaz? Saya bilang, maaf saya nggak ngerti ATM Mbak, di sini. Loh Bapak, bimbing ngaji berkali-kali kok nggak ngerti? Iya, saya nggak pernah pakai ATM. Tapi punya Pak? Ya punya. Lah terus tak tinggal di rumah. Dia kaget Pak. Loh kok bisa? Iya. Disimpan? Enggak, tak titipkan istri saya. Dia malah, kalau saya nggak bisa Pak. Lah kenapa? Istri saya ngeri ya Pak. Loh, istrinya ngeri katanya. Lah katanya ngeri gitu Pak. Loh ya Allah Pak, pemenang ATM tak umpet kingsor sepatu itu. Loh maaf, hubungan suami istri begini kan nggak bagus Pak. Maka sama ada istilah, maaf kalau Bapak masih ada istilah ini berarti nggak beres hubungan rumah tangganya. Ada istilah duit lanang, duit wedok. Ya. Maaf Pak Eko yang baru saja dapat apresiasi. Duit lanang buat duit wedok. Harus jelas itu Pak. Harus lapor, kalau perlu segera SMS di foto kan itu. Jadi dapat hadiah dari kebebasan. Kan begitu Pak. Langsung tak enteni Mas. Loh enggak begitu. Masalah kan begitu. Saya bilang kartu ATM saya tak titipkan istri saya. Lah terus nomor PIN-nya dia tak kasihkan. Dia tambah nggak bisa menerima. Wah kalau saya nggak bisa Pak. Loh nggak bisa kenapa? Itu istri kan. Kartu ATM dikasihkan, PIN-nya tak kasihkan. Saya malah pesen, Dek, kalau mau dihabiskan saja. Pengurangan di sini. Mau apa? Maksud saya, yang penting istri juga tahu kalau kita nggak punya uang, kan gitu loh Pak. Itu maksud saya. Loh, kalau ada
alhamdulillah saya tinggalkan bersama dengan anak-anak, begitu saya tinggal ibadah itu santai Bapak Ibu. Dan kemudian setiap istri ngambil uang itu langsung difoto dikirimkan ke saya, bah baru aja ngambil ini untuk ini, sehingga percaya ini Bapak Ibu amanah terjaga dengan baik kalau kemudian kita puasanya benar Bapak Ibu. Yang kedua, orang puasa itu subhanallah Bapak Ibu, waktu maghrib tiba, Allahu Akbar, meja makan lengkap, makanan apa saja ada, dia berkata alhamdulillah. Karena apa? Haus, lapar, makanan semua lengkap tersedia. Satu hari dia pulang perjalanan dari mengajar dari kantor, kemudian jalan macet, mendengar adzan maghrib, Allahu Akbar, di motor hanya ada segelas atau sebotol air minum, air putih Bapak Ibu, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Mendengar azan, orang puasa itu tetap berkata alhamdulillah maghrib. Tidak pernah ada yang berkata ih maghrib saya kuat kok maghrib. Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, orang berpuasa itu kalau sukses puasanya, dapat nikmat yang menggembirakan, dia bisa berkata alhamdulillah. Menerima kenyataan yang kurang menggembirakan, dia masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Imam Ali dengan kalimat yang sangat indah, asyukru alal jazil warridho bil qalil. Mensyukuri karunia Allah yang menggembirakan, tapi sanggup ridho dengan yang sedikit. Karena hidup itu maaf, kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Hidup kadang begitu kan, malah bukan hanya kadang, ada yang merasa sering, bukan hanya sering, malah ada yang selalu. Coba loh, jujur saja terbuka ibu-ibu, mohon maaf, suami ibu hari ini apakah seperti ideal yang pernah direncanakan? Kita orang tuh malah meleset tuh. Bapak-bapak yang ada di sini, apakah istri kita adalah seperti ideal yang kita idam-idamkan dulu? Iya kan? Tenang ya. Ya kan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, setiap laki-laki selalu berharap suami istrinya itu menjadi wanita yang solihah, nyeneng dilihat, taat diperintah, meneng ragakan ngomong. Ketemu nih Surabaya rakaruan, balai rakaruan ngantai duit rakaruan. Bisa jadi begitu kan? Atau sebaliknya, seorang wanita selalu berharap punya suami soleh, duitnya akeh, dintai meneng baik, luar biasa. Tapi ketemunya kan tidak seperti itu. Ya. Dan sebagainya Bapak Ibu. Bersyukur dan ridho. Maka kemudian setelah kita tunaikan semuanya, lalu puncaknya kita membayar zakat fitrah, kemudian tadi disebut begitu selesai Idul Fitri, mudah-mudahan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, amin Allahumma amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial menjaga hubungan antar manusia, dan ternyata hubungan dengan manusia ternyata lebih rumit daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Bapak Ibu, keyakinan kita kepada Allah selesai Bapak Ibu. Yakin kepada Allah, Allah kemudian mengijabahi, Allah menjanjikan banyak hal kepada kita bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Tapi dengan manusia Bapak Ibu, rumit Bapak Ibu. Dan saya tidak ingin bicara panjang, ya baru yang kemarin kemudian kebebasan alami, itulah betapa manusia itu sangat beragam Bapak Ibu. Ya, kalau soal maaf, warna kulitnya sama, pikirannya sama, jamaah tiap hari bersama, bisa punya salah persepsi yang luar biasa. Kita bisa ngalami begitu. Ya, dengan manusia itu rumitnya luar biasa. Jangankan dengan yang tidak seiman saja, kemudian kita bisa salah persepsi. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hubungan antar manusia itu lebih rumit Bapak Ibu. Sampai kemudian ada rumusan yang sangat indah, ibadah kepada Allah itu kurang sempurna masih bisa diganti ibadah sosial, tapi hubungan sosial bermasalah tidak bisa diganti ibadah kepada Allah. Puasa Ramadan, hamil, menyusui, melahirkan, sepuh, sakit-sakitan, tidak memungkinkan untuk diganti dengan puasa di bulan yang lain, karena habis hamil kemudian melahirkan, habis melahirkan menyusui, mau puasa hamil lagi, kan nggak ada peluang waktu membayar utang. Dan maaf, itu dialami oleh istri saya sampai 3 tahun berturut-turut.
Ya diganti dengan fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Sepuh tidak bisa puasa, sakit-sakitan, bisa diganti dengan memberi fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Naik haji melanggar larangan ihram, kena dam. Di antaranya salah satunya menyembelih kambing, dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Ibadah kepada Allah kurang sempurna, ada masalah, masih bisa diganti dengan ibadah sosial. Tapi hubungan sosial bermasalah, nggak bisa diganti dengan ibadah kepada Allah. Utang bank nggak bisa diganti dengan tahajud. Itu problem itu. Bolos tidak ngajar diganti wiridan, nggak bisa. Datang ke ruangannya Pak Idrus, saya kemarin nggak masuk, astagfirullahaladzim, nggak bisa. Hubungan dengan manusia harus dirampungkan dengan sesama manusia. Dan ini kemudian rumit karena manusia itu amat sangat beragam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Guru laki-laki, guru perempuan. Beda banget kan? Ya kan? Guru laki-laki itu sederhana, bajunya apa saja, seragamnya warna apa saja, peci hitam selesai. Ya kan? Maka kalau ngasih seragam guru laki-laki itu lebih mudah. Langsung pecisnya hitam, rampung teman. Ya kan? Kalau ibu-ibu maaf ganti warna bawahnya, pasti akan ganti warna kudungnya. Maka saya itu punya istri satu, kudungnya juga satu, lemari. Sebab bagi saya laki-laki baju batik, baju koko, lengan panjang, lengan pendek, jas sekalipun pecis hitam selesai. Tapi kalau istri saya, kudungnya akan selalu menyesuaikan dengan bawahnya. Semakin banyak bajunya akan semakin banyak kerudungnya. Bagi ibu kerudung sebenarnya temita ini cukup, kurang mantap tambahin bros. Ini rambut tambah tengkorak. Gambarnya bagus-bagus. Maka kadang-kadang lebih ribet dari wanita daripada laki-laki, karena mar'atun itu wanita, mir'atun itu kaca. Hanya beda harokat sedikit. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Wanita dengan kaca fitrahnya dekat, Bapak Ibu. Maka kalau mau berangkat bareng suami istri kok sama-sama ngajar di Hidayatullah, kamar mandinya cuma satu, yang suruh mandi suami istrinya dulu. Itu aduso sak rambungi, nah gak ada sepatunan aku tak adus. Insya Allah rambungnya bareng Pak. Tapi kalau yang mandi suaminya dulu terus nganggo seragam, nunggu istrinya mandi, yakin ligo meneh. Kesukaan banget. Begitulah. Bertemu laki-laki dan perempuan lalu menyatu di Yayasan Hidayatullah. Enak mana sih? Di Yayasan Hidayatullah itu ngajar SD, TK, SMP, SMA. Inilah yang ingin saya sampaikan. Hidup itu wang sinawang. Enak ya Bu, dengan mulang TK, derek nyanyi mulai. Ya kan? Aku udah ada gawe RPP, kata guru SMP, guru SMA, ya kan? Tapi kata guru TK nggak begitu. Enak jenengan Bu, mulang gede-gede, jak mengudeng lagi nih konsep nafis, konsep ciwi-ciwitan, ya kan? Butuh tukaran, coba hidup melihat nikmat pada orang lain. Iya, Bapak Ibu di mana-mana. Kita di sini enak. Ya, ketua enak yayasan, enak guru, apa enak staf atau enak siapa? Bergantung yang menikmati. Saya ingin ibaratkan seperti orang sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum itu bisa enak semuanya, bisa tidak enak, bergantung cara menikmatinya. Makmum belakang, paling belakang, enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang. Mau sandal ini sebelah persis. Wah, sok pertama kepala sekolah. Robbana atina fid dunya hasanah. Amin. Ya Allah rano dalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah kebaik. Ya Allah tunggu kuntak ya Allah. Ki mau coba menang ya Allah. Tapi bahasan rak kundur-kundur ya Allah. Hidup itu begitu. Orang semakin ke depan, semakin ke depan, semakin ke depan posisinya, semakin besar tanggung jawabnya. Maka jangan hanya yang belakang, jangan hanya melihat yang depan tuh enak, karena tanggung jawabnya juga besar. Begitu aja, selesai Bapak Ibu. Jadi jangan melihat enak depan, enak belakang, enggak. Bergantung cara menikmatinya Bapak Ibu. Apalagi imam, wah tambah berat lagi Pak. Makmum kan enak, amin, diem lagi Pak. Imam kan mikir surat berikutnya kan? Surat apa menang?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sing mburi batin kuwi meneh. Ra kreatif biasa. Karena aku iso. Ini kok kepala sekolah. Lu Pak. Apa Pak? Kalimatnya jadi nggak enak kan? Karena maaf yang sadar imam dirasanya dari kurang kreatif, dari kurang inovatif karena kemudian idenya hanya itu saja, maka rakaat kedua dia ganti bacaan surat yang panjang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sing mburi mun Yasin. Berat. Arep rasa rene genah. Arep Ivan yo foto belum malah. Begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa nambahin gaya loh, Bapak Ibu begitulah Bapak. Makanya mohon maaf, depan itu kelihatannya enak tapi bebannya juga luar biasa. Mari menikmati posisi masing-masing. Rukuk bersama, sujud bersama. Indahnya sholat berjamaah Bapak Ibu, ketika imam rukuk semua bergabung rukuk Pak. Ketika dinyatakan kita targetnya 10 besar, maka semua sepakat Pak. Rukuk bareng, sujud bareng. Mohon maaf, imam itu rukuk, makmum ada bacaannya yang belum rampung, kira-kira gabung rukuk atau baca sendiri Pak? Gabung kan? Hebatnya lagi, rakaat kedua kemudian karena tahu imamnya agak cepat, lalu kemudian dia bacanya cepat, ternyata bacaan makmum sudah selesai, imamnya belum rukuk. Nunggu apa rukuk sendiri? Kebersamaan, kesetiaan. Rukuk bersama, sujud bersama. Tidak pernah ada rembukan kesuwen rukuk, tidak pernah. Bergabung Bapak Ibu, setianya luar biasa. Rukuk bersama, sujud bersama, itu namanya jamaah. Iya kan? Kita sudah bersepakat di hidayatullah, rukuk bareng, sujud bareng. Maaf ketika rukuk, maaf. Sekali lagi mohon maaf, rukuk senggolan Pak, maaf kepala kesenggol pantat. Allahu Akbar, nggak ada yang emosi loh Pak kalau sholat itu. Allahu Akbar, nggak pernah terjadi loh Pak. Sujud kepala kesenggol kaki Pak, luar biasa itu. Kepala habis keramas sikil perbanan, kurang ngeri banget Pak. Iya kan? Tapi tetap baca tasbih kok, subhana rabbil a'la atau subhanallah wa bihamdika. Ini tetap membaca bacaan sujud. Tidak pernah ganti bacaan no? Ya Allah, sekali sobo pernah benar tenang. Jadi kita ngejak geger. Tidak pernah begitu Bapak. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Inilah salam yang tidak boleh dijawab ya. Ada salam yang tidak boleh dijawab, itu sholat jamaah Pak. Tidak ada assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Semua bekerja, semua beraktivitas di posisinya masing-masing. Dan begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung salaman. Mohon maaf, tidak usah diperdebatkan hukumnya, ya kan? Kan boleh apa enggak kesuwen, pengen salaman rakyat ya wis. Jangan rame gitu ya. Tapi kita punya kebiasaan assalamualaikum salaman, tidak pernah ada raiso nyenggol sirah orang engkau ini gobo mas, tidak pernah begitu Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, dalam kebersamaan kita di hidayatullah, dalam kebersamaan kita dimanapun kita berada, senggolan mungkin, gesekan mungkin, beda pendapat mungkin, beda pendapatan pasti, ya kan? Tapi kemudian punya niat yang sama, meskipun beda posisi tapi dengan satu visi. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling menyingkirkan, yang ada adalah kebersamaan. Itu yang harus kita bangun. Bahkan kemudian harus saling memaafkan. Tidak pernah ada tawar di luar. Ya, Bapak Ibu, ini yang mestinya kita bangun. Sehingga insya Allah tidak ada kedengkian di antara kita. Dengki itu melihat orang lain senang malah susah, melihat orang lain susah malah senang. Di depan sekolahan Pak, ada orang jualan salak, menggelar dagangan jualan salak. Oleh satpam didatangi, Mas,
Ya Allah Mas ki sekolahnya malah mau dodol. Saya nggak tahu Pak, ini tulisannya begini kok ini apa? Udah aku nggak bisa baca Pak. Loh, berasa moco. Sebenarnya langsung dibawa ke pos satpam. Mas saya beritahu ya Mas, ini aturannya. Yang jualan di situ akan dipukuli kepalanya pakai barang dagangannya. Pak jo ngapusi, ra ngandel wacana dhewe. Singkat cerita, salah dimasukkan plastik 1 kilo dipukulkan kepalanya. Koplang jerit Pak. Dipukul kedua jerit-jerit Pak. Dipukul ketiga malah tertawa terpingkal-pingkal. Kowe guyungnya aku Mas, mboten. Lah guyu napa? Lah niku Pak bakul duren buka dasar. Bayangke. Ya Allah aku salah. Kowe duren Mas. Bayangkan temennya mau menderita kok tertawa. Itu dengki yang luar biasa. Jadi mohon maaf kalau ada guru, ada karyawan dipanggil Habib terus, kemudian ya kan datang gantian ditanya, "Pi, Pak terus santai, jangan rokok." Begitu melebu rasa nonde. Nah ini kedengkian yang luar biasa. Ini harus kita buang jauh-jauh supaya ada kebersamaan. Bapak Ibu, sholat berjamaah itu maaf dengan posisi yang berbeda tetapi dengan visi yang sama. Beda posisi tapi satu visi. Rukuk bareng, sujud bareng. Tidak ada keinginan menyingkirkan, tidak ada keinginan menjatuhkan. Yang ada saling berkomunikasi dengan baik. Kalaupun terjadi senggolan, gesekan, salah paham, beda pendapat dan pasti beda pendapatan, tapi kemudian selesai saling memaafkan. Tidak membawa masalah di dalam keluar, apalagi pakai media. Mestinya ya banyak hal yang mestinya kalau tidak ramai di media, komunikasi silaturahim personal, kemudian insya Allah masalahnya akan selesai dengan sebagus-bagusnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan hablum minan nas, hubungan antar kita bisa kita bangun dengan sebagus-bagusnya. Amin ya robbal alamin. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, saya dipesen nih Pak Muhid, ojo suwe-suwe Mas, iki rong mangan awan kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat beliau tegas, jenengan kesuwen zalim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kami sampaikan. Mari kita bangun ibadah kita kepada Allah tetap terjaga dengan baik. Insya Allah dengan menjaga ibadah kita kepada Allah, kita akan semakin amanah karena kita semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Ma'iyatullah harus ditumbuhkan dalam diri kita sehingga kita akan bisa melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Lalu kemudian hubungan sosial di antara kita, mudah-mudahan hasil pengaruh dari ibadah kita kepada Allah melahirkan hubungan sosial yang indah. Guru, karyawan, pegawai, yayasan, pembina, pengawas, semuanya sinergi dengan beda posisi tapi dengan satu visi yang sama. Kemudian yang ada saling asah, saling asih dan asuh, saling menyelamatkan, saling membantu, bukan saling menjatuhkan dan bukan saling menyingkirkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buah. Demikian, mohon maaf. Rumah sama gampang mau kayak pantun. Begitu Bapak Ibu. Bisa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah terampuni, dosa antar kita saling hapuskan. Sehingga insya Allah kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallim ahlana. Allahumma sallim auladana. Allahumma sallim talamidana. Allahumma sallim asatidana ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a
warzuqna amalan shalihan wa qalban salima. Allahumma aftah lana fatuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Allahumma yassir lana ya Allah. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat, rangkaian acara halal bihalal sudah kita lalui bersama. Sebelum dilanjutkan dengan musafahah dan ramah tamah, marilah kita